Pergi dari sini. Tempat ini bukan untuk pengemis sepertimu. Bentak salah satu petugas samsat dengan nada tinggi, membuat seluruh orang menoleh. Wanita itu hanya menunduk, menggenggam map usang di tangannya. Ia tak melawan, hanya tersenyum. 3 hari kemudian, gedung samsat itu berlutut di bawah namanya. Di tengah panasnya kota, seorang wanita bernama Bu Rahayu berjalan tertatih-tatih menuju kantor samsat. Pakaian yang ia kenakan sangat lusuh, sandal yang ia kenakan putus sebelah, dan rambutnya kusut tak terurus. Orang-orang yang melihatnya mengira ia pengemis atau gelandangan. Namun, di tangannya ia membawa map tua berisi dokumen asli kendaraan mewah atas nama perusahaannya yang hendak ia bayarkan untuk pajaknya. Bu Rahayu adalah sosok sederhana yang hidup jauh dari kemewahan, meskipun sebenarnya ia pemilik beberapa usaha kecil menengah dan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Namun ia tak suka pamer. Ia percaya kesederhanaan dan tanggung jawab adalah cermin kehidupan yang baik. Saat itu, saat tiba di loket samsat, seorang petugas pria bernama Herman langsung mencibir, "Mbak, ini bukan tempat untuk meminta-minta ya. Kalau mau minta, di depan sana, bukan di sini." "Maaf Pak, saya mau bayar pajak kendaraan. Ini berkas saya." Tanpa melihat, Herman mendorong kembali map Bu Rahayu hingga jatuh ke lantai. Tak cukup di situ, beberapa pegawai wanita ikut menertawakannya. Orang-orang antri mulai menonton seperti sedang menyaksikan sandiwara jalanan. Tak satu pun dari mereka yang membantu. Merasa dipermalukan, Bu Rahayu memilih diam dan pulang. Tapi bukan karena takut, karena ia tahu siapa dirinya dan mereka akan tahu juga cepat atau lambat. Ketika di rumah, Bu Rahayu menelepon asistennya. Ia meminta semua data nama petugas di kantor Samsat Solo disiapkan. Rupanya, proyek pemerintah yang baru saja ia menangkan dari pusat adalah digitalisasi sistem pelayanan pajak kendaraan, termasuk audit terhadap pelayanan publik dan SDM di kantor pajak daerah. Dalam diamnya, Bu Rahayu mulai menyusun laporan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak dan Kemenpan RB. Ia mencantumkan rekaman CCTV, nama petugas, dan kronologi kejadian. Sementara itu di Samsat, Herman dan teman-temannya merasa sudah menang. Mereka bahkan menyebar cerita bahwa ada pengemis nekat yang pura-pura punya kendaraan. 3 hari kemudian, kantor Samsat kedatangan rombongan tim audit pusat. Salah satu dari mereka turun dari mobil SQP dan disambut dengan penuh hormat. "Selamat datang, Ibu Direktur Proyek Transformasi Digital Pajak Daerah, Bu Rahayu." Tugas yang pernah menghina langsung terpaku. Herman jatuh tertunduk, wajahnya pucat pasi. Bu Rahayu berjalan tenang, berpenampilan anggun namun tetap sederhana. Ia berdiri di depan mereka. "Saya datang bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin memastikan pelayanan publik di negara ini tidak lagi menilai seseorang dari penampilannya." Seluruh staf kantor diminta berdiri dan meminta maaf secara langsung. Beberapa di antaranya dimutasi,
bahkan dikenakan sanksi disiplin yang berat. Setelah kejadian itu, pelayanan di kantor Samsat berubah drastis. Petugas dilatih ulang soal etika pelayanan dan empati terhadap rakyat. Bu Rahayu menjadi pembicara di berbagai daerah sebagai simbol bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan. Sementara itu, Herman mengundurkan diri dan dikabarkan bekerja sebagai sopir ojek online. Beberapa mantan petugas yang dulu pernah tertawa kini meminta kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah mengukur seseorang dari bajunya, karena di balik pakaian lusuh itu bisa jadi tersembunyi kekuatan, kehormatan, dan kuasa yang tak kamu bayangkan. Dan karma kadang tidak butuh waktu lama. Cukup 3 hari untuk membuatmu sujud pada orang yang pernah kamu hina.